Hari ini kita akan masuki bab yang terakhir dari perkuliahan kita, yaitu tentang penugasan. Jadi salah satu pembahasan dalam program linear di sini adalah bagaimana kita bisa cermat dalam memberikan tugas pada orang yang tepat dengan biaya yang minimum. Karena dari awal sampai sekarang ketika kita berbicara tentang program linear, maka semuanya tentang penghematan anggaran, efisiensi anggaran saat ini. Ya kalau BHK. Nah, maka salah satu isu yang dibahas di sini adalah tentang penugasan. Jadi tujuan dari metode penugasan adalah bagaimana menempatkan tenaga ahli pada bidang yang telah ditentukan agar biaya lebih minimum. Kayak misalkan begini ya, untuk penempatan tukang sapu misalnya. Untuk penempatan tukang sapu, apakah perlu kita mencari lulusan S3? Misalnya? Lo kan tidak ya. Mungkin perlu lulusan SD saja sudah cukup. Kenapa? Karena nanti biasanya terkait dengan masalah penggajian. Kan begitu ya. Bahkan ada hal yang unik ya di perguruan tinggi negeri di daerah sini. Yang ketika penerimaan itu dicari S1, tetapi ketika sudah diterima, itu digunakan adalah ijazah SMA. Jadi ketika menjaringnya pakai S1, ketika penugasannya SK-nya adalah lulusan SMA. Kenapa? Karena ingin efisiensi biaya. Karena beda gulungannya antara orang yang lulusan SMA dengan lulusan S1. Kalau lulusan SMA itu golongannya 2A. Kemudian kalau lulusan S1 itu 3A. Satu satu tingkatan berbeda gitu. Dan tentu gaji 2A dan 3A berbeda. 2A itu mungkin 2 juta, ya kan? 3A 3 juta, kan itu ya, seperti itu. Baik, penempatan karyawan tidak boleh asal dilakukan, sebab kalau cara penempatannya berbeda akan membawa konsekuensi hasil atau pengorbanan yang berbeda pula. Karyawan kita alokasikan secara prima, artinya kita memakan atau menggunakan biaya pengorbanan kita, usahakan sekecil-kecilnya. Dan menghasilkan manfaat kita usahakan sebesar-besarnya. Nah, itu kan teori ekonomi secara umum. Yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Begitu ya. Nah, jadi metode yang digunakan dalam melakukan pengalokasian karyawannya ada dua cara. Namun dalam satu metode yang sama, namanya metode Hungaria. Yang pertama, algoritma dengan tujuan meminimumkan, kemudian tujuan algoritma itu adalah tujuan memaksimalkan. Nah, meminimumkan dan memaksimalkan. Yang pertama kita bahas dulu adalah algoritma dengan tujuan meminimumkan. Dalam model ini, tujuan kita meminimumkan pengorbanan, biasanya dalam bentuk biaya untuk menyelesaikan satu pekerjaan oleh seorang karyawan. Nah, jadi bagaimana kita menempatkan karyawan yang tepat tadi, di mana nanti harapannya pekerjaannya bisa selesai, kemudian biayanya bisa minimum, kan begitu. Contoh, suatu penugasan memiliki 4 orang karyawan. Biasanya jumlah karyawan dengan jumlah pekerjaannya itu seimbang ya. Jadi tidak ada satu karyawan yang mengerjakan 2 pekerjaan. Jadi satu karyawan mengerjakan satu pekerjaan atau satu tugas. Nah, jadi 4 karyawan yang ditugaskan untuk menyelesaikan 4 macam tugas. Satu karyawan harus mengerjakan satu macam pekerjaan dan biaya penyelesaian pekerjaan itu oleh tiap karyawan diungkapkan dalam tabel berikut. Ada pekerjaan, ada karyawan. Karyawannya A, B, C, D. Pekerjaannya 1, 2, 3, dan 4. Maksudnya adalah, kalau karyawan A mengerjakan pekerjaan 1, maka itu dibutuhkan uh, baik juta aja ya, supaya agak keren dikenal dalam juta rupiah. Supaya anu ya sedikit, tinggi juga sedikit. Jadi A itu kalau dia mengerjakan pekerjaan A itu membutuhkan biaya 20 juta rupiah. Kalau pekerjaan 2, 28.
Pekerjaan 3, 25, pekerjaan 4, 24. Berarti bagusnya A itu kan di pekerjaan 1 saja. Bagusnya ya. Bagusnya seperti itu. Harapannya. Nah, kemudian B, kalau dia mengerjakan pekerjaan 1, lebih murah lagi, cuma 15. Ya kan? Tapi di 2, dia lebih murah lagi, 13 saja. Di 3, dia lebih murah lagi, 13 juga. 4, malah lebih murah lagi, dia cuma 11. Kemudian, yang C, seperti yang diungkapkan di situ. Nah, untuk melakukan alokasi penugasan karyawan yang optimal, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, membuat tabel opportunity cost. Nah, caranya bagaimana? Yaitu mengurangi tiap elemen tiap baris dengan elemen terkecil pada baris itu. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, misalkan baris A. Baris A itu yang paling kecil berapa? Najwa. 20. Berarti semua dikurangi 20. Jadi modal yang bisa kita gunakan ilmu matematika itu adalah bisa pengurangan. Jadi kalau bisa pengurangan, insya Allah bisa menyelesaikan ini. Ya, ya, oleh ya. Kemudian yang B, berapa Mayada? 11. Oke, berarti semua dikurangi 11. Nah, 15 kurang 11 ya. Berapa? 15 kurang 11 Lida? 4. Oke, 13 kurang 11. Berapa Lida? Ada fokus ya 2 ya, 2. Oke. 2, 2 dan 0. Oke. Baris yang C, maka di situ yang terkecil berapa Judi? 10. Berarti sudah dikurang 10 ya. Berarti itu kalau baris C dikurang 10, maka jadinya nanti berapa di situ Judi? Yang baris C, kalau semuanya dikurangi 10. Hmm. Hmm. Kalau dikurangi 10, apa yang terjadi? Jadi 11. Yang mana dikurangi 10 jadi 11? Yang mana? C2. Yang 10-nya 0 ya. Lengkap-lengkap ya. 0, 11, 10, 20. Kalau yang D, itu yang paling kecil adalah 20. Oke. Nah, kalau sudah, nah ini langkah pertama begitu saja. Pokoknya tiap baris dikurangi oleh terkecil. Nah, langkah kedua, kita lihat tiap kolom. Apakah tiap kolom itu ada bernilai 0? Kalau ada yang tidak bernilai 0, maka dikurangi dengan yang terkecil yang ada di situ. Kolom pertama ada nggak nolnya? Kolom pertama. Ada. Kolom kedua, ada atau tidak ada? Ada ya. Kolom ketiga, tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, berarti perlu permen nih supaya tahu di kolom. Ya. Biasanya di kolom tuh permen kalau, iyalah BHK. Di kolom tuh permen kalau biasanya. Kalau di kolom tuh biasanya permen kalau. Nah, kalau yang keempat, ada ya. Nah, maka di sini yang perlu kita kurangi dengan unsur terkecil di kolom adalah kolom ketiga karena belum ada nolnya. Kolom kurang berapakah di situ berarti yang terkecil di situ berapa? Di kolom tiga? 2. Berarti semua dikurangi 2. Nah, makanya jadinya seperti ini. Mana nih? Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi 3, 0, 8, 1. Nah, apakah ini semua sudah nol semua? Sudah, ya kan? Langkah ketiga, menarik garis untuk meliput angka nol. Nah, kita menarik garis seminimal mungkin sehingga semua nol itu terliputi. Nah, ternyata hanya cukup dengan 3 garis itu terliputi semua. Nah, kalau 3 garis ya loh, semua nol ada nggak nol yang tidak kena garis? Tidak ada. Maka kita dengan garis seminimal mungkin sehingga meliputi semua nol. Ternyata 3 garis sudah cukup. Apakah sudah optimal? Belum. Kenapa? Karena mestinya garisnya ada 4. Maka apa yang dilakukan? Maka pilih angka terkecil dan ada semua angka yang belum terliput dengan garis. Angka terkecilnya berapa? 3.
Angka yang terbentuk dengan garis pertikan horizontal tambahkan dengan angka tersebut. Nah, artinya perpotongan pertikan horizontal tambah dengan angka tersebut yang tidak kena itu dikurangi dengan angka tersebut. Berarti nanti 8 jadi berapa? 5, 3 jadi 0, 4 jadi 1, 11 jadi 8, 8 jadi 5, 20 jadi 17. Sementara 4 berubah jadi 7 karena dia perpotongan dua garis. 5 jadi 8. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, ini kan jadi 7 di 8. Nah, sudah. Ini semua sudah terliput. Karena jumlah garisnya sudah sama-sama 4. Carilah 0. Cari biaya terendah tiap kolom atau baris. Dan satu pekerjaan bisa diisi oleh satu orang saja. Nah, ini kita lihat 0 ya. Di A ini ada 2 0, yaitu di 1 dan 3. Tapi dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan satu. Kenapa? Karena kalau dia kerjakan satu, nanti C mengerjakan apa? Kan juga 0 di C ya. C ini 0 satu-satunya di sini lagi. Berarti A ini harus mengerjakan pekerjaan 3. Kemudian B itu pekerjaan 4. Kenapa? Karena 3 sudah dikerjakan A. C melakukan pekerjaan 1. Nah, berarti D itu dia mengerjakan pekerjaan 2. Berapa total cost-nya? Kita kembalikan ke asal. Di mana kemudian pekerjaan 3 dikerjakan A, berarti 25, maka total biayanya adalah 66. Begitu. Kita lanjutkan, kita sambung saja, kita habiskan pokoknya. Algoritma dengan tujuan memaksimalkan. Apa yang dimaksimalkan? Tentu saja keuntungan. Jadi dimaksimalkan adalah keuntungan. Nah, sama soalnya ya, soalnya juga mirip-mirip kayak tadi. Soalnya mirip-mirip seperti tadi. Satu penugasan memiliki 4 orang karyawan. Ada 4 macam tugas. Nah, seperti ini. Maka yang pertama mencari elemen terbesar di baris itu dan mengurangkan dengan nilai elemen di tiap baris. Oke, lihat sekarang baris A. Yang terbesar berapa di baris A? 24. Berarti 24 dikurangi oleh elemen yang ada di situ. 24 kurang 20 berapa? 4. Ya kan, 24 kurang 24, 0. 24 kurang 20, 4. 24 kurang 16, 8. Nah, begitu caranya. Ya. Jadi yang terbesar dikurangi oleh yang ada di situ. Kalau tadi kan kalau kita kecil semua dikurangi oleh terkecil. Nah, sekarang cari yang terbesar. Jadi itu bedanya ya. Itu bedanya yang ini dengan yang sebelumnya ya. Kemudian baris kedua. Apa yang terbesar Sabrina di baris kedua? Baris B. Berapa? Berapa tadi? 30. Oke, 30. Nah, maka 30 dikurangi oleh tiap unsur yang ada di situ. 30 kurang 28, 2. 30 kurang 20, 10. Dan seterusnya. Yang C yang terbesar adalah 18. Ya kan? Berarti 18 kurangi oleh yang ada di situ. Yang D, berapa yang terbesar yang D, Husnul? 32. Berarti 32 dikurangi oleh semua yang ada di situ. 32 dikurang 26, berapa Husnul? 32 dikurang 26. 6, oke. 32 kurang 30? 2, oke. 32 kurang 16? 16, oke. Besok naik ke kelas 2 ya. Sudah bisa soalnya hitung-hitungan mengurangkan ya. Jadi bisa naik ke kelas 2 besok. Insya Allah. Ditemani sama Aulia. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, sama langkahnya dengan yang sebelumnya. Jadi, di situ saja bedanya dengan yang tadi. Berarti kita lihat pulang tiap kolom. Nah, kolom mana yang tidak muat 0? Kolom 1 dan kolom 3. Oke, berarti dikurangi di situ supaya ada nolnya. Setelah itu sama tarik garis lagi. Oh, ternyata di sini langsung 4, tidak bisa pokoknya 4. Berarti sudah optimal ini. Nah, kalau sudah, maka langsung kita lihat nol-nolnya.
Berarti pekerja A mengerjakan dua atau tiga. Nah, dua atau tiga. Dua atau tiga. Nah, di sini dipilihnya apa? Dua atau tiga? Dua. Ya, berarti kemudian yang B itu adalah satu atau empat. Nah, tapi tidak mungkin dia empat karena empat tuh itu jatahnya D, ya kan? Karena D itu satu-satunya nol ada di empat. Nah, makanya di situ kita perlunya menarik garis itu supaya kelihatan nol-nolnya itu. Ya. Maka B-nya satu berarti. C-nya berarti mau tidak mau tiga, ya. Kemudian D-nya adalah empat. Nah, itu langsung kita hitung berarti 96. Nah, itulah pembahasan pada penugasan. Sudah selesai. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.